Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi. Di sini pada materi ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi, yaitu tentang kelangkaan. Ya, kemarin-kemarin sudah disinggung sedikit tentang apa itu kelangkaan. Nah, di sini kita akan bahas lebih jauh. Oke. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator. Jadi kompetensi dasar ini adalah hal yang harus kalian pahami dari materi ini, ya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian ada mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian indikator-indikator dari materi ini yang pertama adalah memecahkan masalah ekonomi atau kelangkaan, kebutuhan yang relatif tak terbatas, kemudian menjelaskan pengertian kelangkaan, kemudian menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, dan kemudian mengemukakan cara atau solusi mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, kita lanjut saja ya. Ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita bahas adalah tentang kelangkaan. Jadi ada 3 komponen yang harus kita bahas. Yang pertama adalah pengertian, kemudian ada faktor penyebab kelangkaan, kemudian cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya ini ada dibagi lagi. Yang pertama adalah pilihan. Kemudian dari pilihan itu ada biaya peluang dan ada biaya sehari-hari. Kemudian ada skala prioritas. Nah, pengertian skala prioritas dan pertimbangan dalam skala prioritas tersebut. Oke. Nah, ini adalah definisi kelangkaan. Nah, kelangkaan tersebut adalah keterbatasan alat pemuas kebutuhan manusia dihadapi dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, baik jumlah maupun macamnya. Itu pengertian dari definisi dari kelangkaan. Nah, jadi inti dari masalah kelangkaan itu sendiri, oke, adalah keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu banyak macamnya. Kalau keinginan tadi nggak ada batasannya ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah keterbatasan alat pemuas kebutuhan tersebut. Itu yang jadi inti dari masalah ini. Kemudian kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu nggak ada batasannya. Udah Bapak bilang kemarin. Dari satu pengen satu lagi. Dari yang lain pengen yang lain. Sudah punya motor pengen punya mobil. Sudah punya rumah pengen punya 2 rumah dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu sifat alami manusia. Nah, kemudian ada kelangkaan menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan. Yang pertama adalah langka dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi bukan dalam artian hewan langka misalnya seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud langka di sini adalah yang pertama, untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut, manusia butuh pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Kemudian, langka dalam artian tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Jadi, barang atau jasa tadi tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia tadi. Nah, itu akan selalu bertambah sedangkan benda-benda yang tersedia di jumlahnya terbatas, ya. Nah, ini yang harus dikelola oleh manusia. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, ini yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah sifat alami manusia. Nah, sudah Bapak bilang tadi, sifat alami manusia itu adalah serakah. Kenapa serakah? Ya tadi, punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, dan seterusnya. Ya, ini sifat alami manusia. Kemudian ada tingkat pendapatan. Nah, pendapatan ini sangat mempengaruhi. Nah, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh, ya. Semakin tinggi tingkat teknologi, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi, mempengaruhi. Kemudian ekspor impor, artinya ada pengaruh dari luar. Kemudian ada demonstrasi efek. Demonstrasi efek ini kayak iklan seperti itu ya. Kalau iklannya bagus, kita akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, semakin bagus iklannya, maka ya semakin minat seseorang untuk barang tersebut semakin tinggi. Nah, kemudian ada penyebab dari luar. Yang pertama adalah ledakan penduduk. Jadi semakin tinggi jumlah penduduk, maka kebutuhan akan barang dan jasa juga akan semakin tinggi. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini juga mempengaruhi. Kalau sumber daya manusianya itu sendiri tidak mampu atau terbatas untuk mengelola sumber daya alam atau sumber daya lainnya, maka otomatis ya tadi sumber daya
alam atau sumber daya yang lainnya, sumber daya modal misalnya, itu akan cepat habis. Kemudian keterbatasan teknologi. Nah, ini yang terjadi. Kita masih menggunakan teknologi tradisional untuk mengelola sumber daya alam kita. Nah, ini juga mempengaruhi kelangkaan. Kalau teknologinya tidak ada misalnya, otomatis harga barang-barang akan semakin tinggi. Karena untuk memproduksi barang tersebut butuh waktu, butuh tenaga, butuh modal yang lebih. Kemudian ada bencana alam. Bencana alam ini sangat mempengaruhi, ya, seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian terjadinya perang. Otomatis kalau terjadi perang nggak bisa kita distribusi barang atau memproduksi barang. Itu susah. Ya, untuk hidup saja susah, apalagi untuk mendistribusikan barang atau memproduksi barang ya. Nah, kemudian ada cara atau solusi dalam mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini sudah digalakkan oleh pemerintah. Kemudian meningkatkan pendidikan. Nah, wajib belajar 9 tahun itu adalah program pemerintah. Yang pertama tadi adalah menekan laju pertumbuhan penduduk ya. Kemudian alih teknologi. Nah, alih teknologi ini maksudnya dari teknologi tradisional menuju teknologi modern. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, dalam artian sumber daya alam kita itu banyak, melimpah di Indonesia itu. Indonesia itu terkenal dengan kaya akan sumber daya alamnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah manusianya yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya, hutan-hutan semua ditebangi, dijadikan lahan perkebunan, lahan kebun sawit dan sebagainya. Nah, itu artinya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak. Nah, lama-kelamaan ini akan menyebabkan kelangkaan. Kemudian memajukan kerjasama antar bangsa. Ini perlu juga. Kalau tidak ada kerjasama antar bangsa, ya otomatis kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak bisa kita produksi sendiri, itu bagaimana? Misalnya kita kan Indonesia kekurangan teknologi. Kalau kita tidak impor, nah bagaimana kita membutuhkan teknologi? Nah, harus ada kerjasama di sana, kerjasama ekonomi antar bangsa. Kemudian yang terakhir adalah membuat skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada menemukan sumber daya alternatif atau pilihan. Nah, ini juga penting. Nah, misalnya sumber daya tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, gas bumi dan sebagainya, itu kan tidak dapat diperbaharui. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan alternatif lain selain itu tadi ya, selain yang tidak dapat diperbaharui tadi. Nah, ini makanya pentingnya pendidikan ya. Pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk. Programnya adalah program KB, menunda perkawinan usia muda, kemudian meningkatkan pendidikan, kemudian program individunya perencanaan perkawinan, kemudian meningkatkan pendidikan. Ini adalah cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, patut diketahui juga ya, jumlah penduduk Indonesia itu adalah terbesar keempat di dunia ya, dengan jumlah luas wilayah ya. Kemudian meningkatkan pendidikan. Yang pertama adalah program pemerintah. Yang pertama adalah program wajib belajar. Sudah Bapak bilang tadi, wajib belajar 9 tahun. Kemudian penyediaan sarana pendidikan, penyempurnaan kurikulum sekolah. Kemudian ada program individu, artinya kita sendiri ya. Yang pertama harus termotivasi untuk giat membaca dan belajar. Jangan membaca ya. Membaca itu ada istilah literasi kalau di kurikulum 2013 sekarang, K13 itu. Nah, literasi itu dalam artian bukan hanya membaca, cuman juga harus memahami apa yang dibaca itu. Nah, ini jangankan untuk memahami, membaca aja susah. Kemudian termotivasi belajar hingga akhir hayat. Nah, ini yang harus digalakkan. Kemudian ada alih teknologi. Alih teknologi. Nah, kemudian program pemerintah. Yang pertama program pertukaran pelajar antar negara, ini banyak yang sudah dilakukan. Kemudian peningkatan investasi luar negeri. Kemudian program individu, termotivasi untuk giat membaca dan belajar. Kemudian termotivasi belajar hingga akhir hayat. Ini otomatis harus. Kemudian memajukan kerjasama antar bangsa. Nah, yang pertama adalah aktif dalam kerjasama antar bangsa, ikut dan aktif dalam organisasi dunia. Kemudian meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral. Oke, bersambung. Kita lanjutkan video selanjutnya.